Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriati Saleha, NIM-nya 22 10 10 20 14 54. Nah, di sini tuh saya berperan sebagai host atau moderator dalam pembuatan video kali ini. Halo, perkenalkan nama saya Saiful Arifin dengan NIM 22 10 10 20 1588. Di video ini saya berperan sebagai ahli sosiologi hukum. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Ali, NIM 22 10 10 200 459. Saya sebagai analisis hukum dalam pembuatan video PLKH pidana. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Loradli, NIM 22 10 10 202 142. Saya berperan sebagai ahli pidana material dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Sakinah dengan NIM 22 10 10 200 570. Saya di sini berperan sebagai ahli tipikor dan hukum acara. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Yuris. Hai. Selamat pagi. Balik lagi sama kita kelompok 8 di tugas PLKH pidana di Universitas Papua. Hari ini kita gak bakal bahas teori yang bikin ngantuk, tapi kita bakal membedah kasus yang bikin satu Indonesia geleng-geleng kepala. Wow. Kasusnya itu dari Ronald Tanur dan juga dari skandalnya maklar kasus Darotika. Sebelumnya perkenalkan, gue Tri, dan di sekeliling gue ini ada Saya Fauzi Ali. Halo, gue Saiful. Halo, Bu Adi. kita ini dari tim ahli hukum masa depan. Min. Kasus ini tuh gila banget sih. Mulai dari penganiayaan di Kisera di Black Hole TV, Ronald Tanur divonis bebas di Surabaya dan dianulir MA jadi 5 tahun. Terus sampai penemuan uang hampir 1 triliun guys. Dan plot twistnya itu nggak habis-habis. Sebelumnya gue mau nanya Adli dulu deh. Menurut lo nih Dli, sebenarnya tuh konstruksi awal kasus Dini Sera ini tuh murni pembunuhan atau gimana sih? Kok Hakim PN Surabaya bilang mati karena alkohol? Oke, Ndri. Biar valid, rujukan gue ini berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum ya. Yang videonya ini sudah dipublish oleh SITP dan Surabaya. Jadi kasus posisinya ini pertama kejadian itu tanggal 4 Oktober 2023, di mana Ronald Tanur ini sebagai terdakwa kemudian bersama dengan kekasihnya itu atas nama Dini Vera Afrianti. Mereka berdua ini sempat cekcok ya. Kemudian berdasarkan rekaman CCTV, terdakwa Ronald Tanur ini memukul pacarnya ini menggunakan botol minuman keras. Kemudian sempat menendangnya juga. Kemudian yang terakhir ini paling fatal banget. Jadi terdakwa ini melindas tubuh korban dengan mobil yang ada di basement Black Hole KTV. Tunggu, dilindas. Itu tuh fatal banget kan? Ya. Terus hasil medisnya gimana dong, Li? Oke, jadi berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Supomo yang ada di Surabaya, ini sudah juga dibacakan oleh jaksa. Penyebab kematiannya ini ada robekan di bagian hati, di liver, kemudian juga ada pendarahan di rongga perut karena korban ini dilindas, serta karena kekerasan benda tumpul juga. Karena kan terdakwa ini sempat memukul dengan botol minuman keras ya terhadap korban. Oke, jadi secara medis kematiannya ini karena kekerasan
penganiayaan dan tidak sama sekali bukan karena minuman beralkohol. Tapi anehnya majelis hakim yang ada di PN Surabaya ini justru dalam putusan nomor 452 garing pidana B garing 2024 ini malah memvonis bebas terdakwa pada tanggal 24 Juli 2024. Alasannya karena tidak memenuhi dua unsur alat bukti yang ada di pasal 185 Apa aja itu? KUHP. Jadi tidak memenuhi, tidak ada saksi mata atau dan korban dianggap mati karena penyakit lambung atau karena beliau meminum alkohol. Ini nih yang bikin kita semua geger. Nah, vonis bebas itu kan akhirnya itu kan dianulir ya sama Mahkamah Agung. Tapi dasarnya tuh apa nih? Oke, jadi dianulir sama Mahkamah Agung karena jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, hasilnya ini juga bisa kita lihat ya di website Mahkamah Agung. Ini dirilis secara resmi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2024. Nah, Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan kasasi oleh jaksa. Jadi vonis bebas itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan diganti menjadi penjara 5 tahun menggunakan pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati. Jujur ya, menurut gue, kalau dibandingin sama jaksa ini menuntut terdakwa supaya divonis 12 tahun penjara. Jadi ini rasanya nggak fair dan vonis penjaranya ini setara diskon banget. Tapi seenggaknya putusan Mahkamah Agung ini mengoreksi putusan tingkat pertama di PN Surabaya ya. Nah, Oke. Terus diskon hukuman dan vonis bebas itu ternyata nggak gratis ya teman-teman. Lanjut deh, Inah, gue mau nanya lo kan mantau beritanya terus nih. Nah, apa temuan terbaru soal permainan uang di kasus ini? Bisa tolong jelasin. Nah, ini bagian yang paling gila banget. Gue merujuk pada konferensi pers Kejaksaan Agung pada tanggal 25 Oktober 2024. Lalu yang disampaikan Direktur Penyidik Jampidus. Kejagung melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald. Terus pengecaranya yang inisialnya LR. Udah pasti tahu lah ya kan. Sekarang berita kan udah banyak ya beredar. Tapi yang mengejutkan, Kejagung juga menangkap mantan pejabat petinggi MA, inisialnya SR. Iya, udah tahu kan? Iya, udah tahu ya. Berarti ZR ini tuh perannya apa? Terus dan ada uang triliunan gitu? Nah, ZR ini tuh makelar broker berdasarkan bukti sitaan penyidik yang dipamerkan saat dirilis pers di rumahnya ZR, ditemukan uang tunai berbagai mata uang asing bernilai 1 triliunan dan emas sekitar 51 kiloan. Pengacara LR itu mengaku ngasih uang senilai 5 miliar ke ZR buat mengamankan hakim agung di tingkat kasasi. Nah, untungnya itu Hakim Agung yang nangani kasus tersebut ini mengklaim belum terima uang itu. Makanya vonisnya tetap 5 tahun.
penjara apa makanya vonisnya tetap 5 tahun penjara, bukan bebas gitu. Oke. Ya. Gila sih ya, 1 triliun itu ditumpuk di rumah hasil dari ngurus perkara ya. Wah, gila banget sih. Wah, oke. Gue mau nanya Saiful gimana sih reaksi masyarakat? Dan gue lihat-lihat nih ya di medsos itu kan isinya sumpah-sumpah semua. Gimana? Oke, sebelumnya makasih Indri. Tadi udah dijelasin sama Adli untuk kasus posisi dan detail kasusnya oleh Sakinah. Mungkin di sini gue bakal ngebahas lebih ke pandangan masyarakat ya. Kita kan belajar sosiologi hukum juga, di mana ada peran masyarakat buat membahas hukum dan menegakkan hukumnya gitu. Di sini kalau gue lihat sih adanya power relation ya. Itu ada faktor relasi kuasa, di mana pelaku yang dalam kasus posisi ini, yang pelaku tersebut adalah anak DPR dan korbannya itu rakyat biasa yang merupakan kesenjangan kedua belah pihak yang tidak setara lah intinya. Jadi gue lihat dari kacamata sosiologi hukum, kasus ini membuktikan bahwa fenomena adanya no viral no justice, di mana harus ada yang viral dulu nih di media sosial atau di platform lain agar tergerak penegak hukum untuk menangani kasus tersebut. Coba ingat-ingat, Komisi Yudisial dan aparat baru gerak cepat satset setelah netizen ngamuk di media sosial pasca vonis bebas. Kalau gak viral mungkin gak bakal tuh adanya vonis bebas, bakal lolos tentu aja. Oke. Untuk akibatnya sendiri, masyarakat jadi apatis, gak percaya sama pengadilan. Pikirannya, percuma lapor, nanti ujung-ujungnya duit juga. Ya benar. Oke, sebagai gambaran, gue bakal sedikit flashback ke belakang, ngambil kasus yang sejenis yang mungkin sempat viral, mungkin kalian tahu juga. Jadi di mana ada TikToker atau content creator yang mengkritik jalanan di Lampung. Dia namanya Bima Yuda Saputro. Oh iya tahu ya. Iya. Yang kerja sekarang Iya, kerja iya. di Australia nggak sih? Iya. Sambil ini ya Betul. tahu ya tahu. Oke, jadi dia kan asli Lampung nih. Iya. Terus dia kerja di Australia karena dengan alasan dia itu enggan tinggal di Indonesia karena kondisinya yang sangat Nggak memprihatinkan dan tidak adanya pergerakan pemerintah. Setelah dikritik di akun media sosialnya yang memiliki banyak followers, kemudian pemerintah terasa bergerak untuk memperbaiki Jalanan. ya, memperbaiki manajemen dan memperbaiki semuanya karena adanya tuntutan dari masyarakat Lampung sendiri, yaitu yang merupakan followers dari si Bima tersebut. Itu yang membuat kenapa sesuatu yang viral itu kemudian dampaknya besar banget bagi keberlangsungan kasus. Iya benar. Selain itu ada kasus juga, gue ambil contoh kasus lain juga, yaitu kasus Mario Dandi. Itu merupakan anak Ditjen pejabat pajak yang mengeroyok atau menganiaya David. Ya betul. Oh iya tahu tahu. David Ozora. Itu Itu di tahun 2023, gue baca di detik.com ya. Dibaca di detik.com, tahun 2023 dihukum 12 tahun penjara dengan denda 25 miliar. Itu sampai sekarang kasusnya masih berlanjut karena kan itu viral banget ya. Betul. Karena viral banget itu kasusnya masih berlanjut, bahkan sampai dijadiin film. Yes. Filmnya baru rilis kemarin, yaitu film David Ozora. Di mana film itu menceritakan bagaimana si David Ozora ini dilakukan penganiayaan oleh anak Ditjen Pajak tersebut, di mana David Ozora merupakan kalangan bawah dan anak Ditjen Pajak ini merupakan penguasa Jakarta Selatan. Menurut gua itu yang paling penting sih, gimana adanya sesuatu yang viral itu yang membuat kasus tersebut itu bisa lebih detail lagi buat ditelusuri dan sampai ke intinya, sampai akhirnya bisa terpecahkan kasusnya. Itu sih menurut gua. Oke, benar banget sih menurut gue juga setuju. Hukum memang nggak boleh kalah sama uang ya teman-teman. Oke, lanjut Fauji sebagai penutup ya, kasih kita pencerahan dong.
apa yang memang harus dibenahi biar nggak ada zero fikat yang lain. Oke, terima kasih dari saudara Indri. Sebenarnya poin yang bisa saya sampaikan dari penjelasan Mas Adli mengenai positanya dan Saiful dan teman-teman lain, jujur saja penjelasan yang kalian sampaikan di media sosial dan di dunia nyata itu realitanya itu sangat fakta dan tidak bisa diungkiri bahwa sistem kita ini sebenarnya sedang sakit atau bisa dibilang sedang rusak. Sistem kita ini bisa diatur oleh uang dan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya kita ini tidak bisa cuma komentar di sosial media, marah-marah di depan gedung atau demo. Sebenarnya harus ada yang kita ajukan atau kita sampaikan ke MA mengenai apa yang bisa kita sampaikan. Pertama, mungkin ada beberapa cara yang bisa kita ajukan ke MA supaya adanya keadilan untuk masyarakat di bawah. Pertama, menurut saya eksaminasi publik. MA itu harus transparan mengenai semua kasus yang pernah ia tangani oleh Jaraf Ikan. Jangan-jangan ada ratusan vonis yang ditangani oleh Jaraf Icar ini yang tidak sesuai dengan aturan jalan mainnya. Kedua, yang bisa kita sampaikan ke MA itu adanya perampasan aset atau memberikan efek jera kepada si pelaku atau si pengguna koruptor. Dari situ kita harus tahu bahwa keadilan yang ada di Indonesia ini betul-betul tidak sesuai dengan desain dan desolannya, yang dimana kenyataannya itu tidak sesuai di masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang tertindas karena penguasa yang tidak bertanggung jawab dengan jabatan dan kekuasaannya. Menurut saya, hukum yang ada di Indonesia ini memang harus benar-benar dipulihkan, dibenahi. Salah satunya bisa dengan perampasan aset. Oke. Menurut saya statement poin dan terpenting, hukum itu harus jadi panglima, bukan alat tukar tambah. Hukum itu tidak bisa dijual belikan oleh siapapun, dari kalangan apapun. Dan dari kasus Tanur harus jadi momentum bersih-bersih total MA. Jangan-jangan MA ini tidak bersih atau bisa dibilang menangani kasusnya itu tidak transparan. Dan kita itu harus tahu bahwa yang sudah disampaikan oleh Saiful, no justice, no viral, benar apa yang dikatakan oleh saudara Saiful bahwa no viral, no justice itu yang kita rasakan di masyarakat, dan itu yang sering kita lihat di sosial media, itu memang benar adanya, yang dimana masyarakat seringkali ditindas oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab dengan kekuasaannya. Oke, gue setuju banget sih sama pendapatnya Fauzi Ali. Intinya sih kita kawal terus sama kasusnya ya teman-teman. Oke deh, sekian diskusi panas kita hari ini. Semoga bermanfaat buat tugas PLKH kita dan juga buat wawasan kita semua.
Gue Indri dan tim gue ini pamit undur diri.